Sekarang kami akan mengajak Anda untuk menilai calon presiden secara objektif dengan prestasi yang telah mereka berikan. Nah, kalau seandainya Indonesia Anda ketahui sebagai negara yang sedang berkembang, konsekuensinya adalah kota-kota di Indonesia juga sedang berkembang. Nah, kadang perkembangan ekonomi kota berbenturan dengan penataan kota sendiri. Nah, memang penataan kota itu berhadapan tentunya dengan PKL ya, pedagang kaki lima. Banyak daerah yang berusaha untuk menatanya. Kayak kita lihat contohnya di Jakarta, di Tanah Abang, dan juga kemudian di Bandung, begitu keras. Tapi kemudian masyarakatnya, PKL-nya kemudian kembali lagi ke tempatnya gitu ya. Memang penegakan hukum yang seterusnya atau enggak penyadaran yang terus-menerus ini diperlukan. Kita ingat Solo pernah melakukan hal itu. Nah, kalau saya di Tanah Abang dan juga di tempat lain seperti Bandung baru terjadi sekitar 1 tahun terakhir. Tapi di Solo sudah bertahun-tahun yang lalu dan itu terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi sebagai wali kota. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana situasi terkini dari pasar yang dipindahkan dari Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Kelitikan Noto Harjo. Apakah benar-benar pedagang mendapatkan apa yang mereka inginkan selama ini? Iya, apakah benar-benar pedagang ini bisa benar-benar tertib sebagaimana seharusnya? Sudah ada Rafki Hidayat di sana yang akan mengajak kita melihat bagaimana kondisi Pasar Kelitikan saat ini. Rafki, silakan. Ya, bicara soal Pasar Kelitikan, sebenarnya ini pasar menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun yang paling berbeda dari pasar ini adalah bisa dilihat sampai di belakang sana, yang dijual itu kebanyakan adalah spare part kendaraan bermotor. Nah, salah satunya ada di sebelah saya nih. Tampaknya menarik juga kalau beli. Ini berapa nih, Bang? 250. Mas di sini ya berapa, Mas? 250. 250.000. Mahal amat, Mas. Ya bisa kurang itu. Bisa Berapa nih kurangnya harusnya nih? 200 lah. 200 ya. Ini udah berapa tahun jualan di sini nih, Mas? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Sebelumnya di Banjarsari. Di Pasar Banjarsari di Monumen 45 itu. Nah, ini yang menarik dari Pasar Kelitikan ini, pemirsa, bahwa sebagian besar, bukan sebagian besar, seluruhnya malah ya, seluruh pedagang di sini, lebih dari 1.000 pedagang di sini dulunya adalah pedagang kaki lima atau PKL. Dan mereka dipindahkan oleh Joko Widodo pada tahun 2006-2007 lalu ke pasar ini. Nah, prosesnya ini juga mengundang banyak sekali komentar yang positif, bahkan dari dunia internasional. Nah, bagaimana proses pemindahan para PKL ini ke Pasar Kelitikan? Kita lihat liputan berikut ini. PKL yang ada di Banjarsari, apabila mereka mau pindah dan relokasi ke Pasar Semanggi ini, pada saat itu juga saya akan menyebut mereka tidak PKL lagi, tetapi saudagar-saudagar Pasar Noto Harjo Semanggi. Sangat matur nuwun dumateng Bapak Wali Kota Pak Jokowi yang telah memberi kios kepada saya untuk menyekolahkan anak-anak saya, Pak. Anak-anak saya sudah sekolah full sampai ke universitas. Itulah harapan dan kegembiraan pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari beberapa saat sebelum pemindahan ke Pasar Kelitikan Noto Harjo 2007 silam. 5, 4, 3, 2, 1. Sang wali kota ketika itu, Joko Widodo, bahkan merelokasi seribuan pedagang dengan acara bagai sebuah perayaan budaya. PKL diarak dengan kirap menuju tempat baru yang permanen dan lebih tertib. Semua itu bahkan diawali dengan negosiasi panjang tanpa kekerasan oleh pemerintah Kota Solo dengan mengundang makan para pedagang hingga 54 kali. 7 tahun kemudian Pasar Kelitikan yang menjual berbagai kebutuhan kendaraan sehari-hari telah menjadi pemenuh pundi-pundi kehidupan para mantan pedagang kaki lima. Awalnya kita khawatir, Mas, berhubungan dipindah di sini kemungkinan belum laku. Ternyata Bapak Jokowi memindahkan kami dari Banjarsari ke lokasi Noto Harjo, omsetnya lebih banyak, 6 kali lipat, bisa lebih banyak daripada tempat yang lama. Dengan lapak gratis dan dibantu dana pinjaman ringan, para pedagang merasa lebih dihargai dan dihormati sebagai manusia. Hari demi hari sampai hingga sekarang ini sudah kami rasakan keberhasilan kami yang dulunya dari PKL kakinya 5, sekarang menjadi saudagar, disebutnya oleh para beliau-beliau yang mendirikan pasar ini, kita disebutnya sudah menjadi saudagar. Ini perlu menjadi catatan bahwa pemerintah kota juga bisa tegas. Kalau yang mau ditata akan kita bina, tetapi yang tidak mau ditata, pemerintah kota mulai detik ini akan bertindak tegas menertibkan yang tidak mau ditata. Dari Solo, Jawa Tengah, Yanus Foni, Nugroho Leonardus, Eka Hariwibowo, Metro TV. Nah, disinilah sejumlah ada ribuan ya, Pak ya. Sekarang ini ada sekitar ratusan yang dulunya PKL, sekarang sudah jadi pedagang. Halo, bagaimana kabar Bapak-Bapak?
Aduh, semangat sekali ya. Nah, saya akan coba tanya ini. Ada Mas Mas Marianto dan Mas Marwan. Nah, saya yakin nih, kalau ada pemindahan kan biasanya di tempat-tempat lain para PKL-nya takut karena kemungkinan besar malah digusur begitu. Dan saya yakin awalnya khawatir kan, Mas? Ya memang dulunya waktu kita memang khawatir. Cuman kan semua kita sadar itu kan tanah taman milik Pemkot ya. Terus dulunya waktu pindah di sini ya apa gitu? Apa yang dilakukan sehingga kemudian mau pindah ke sini? Ya dulu ada sosialisasi dari Pemkot ya, terus ke para tokoh-tokoh termuka. Okay. Akhirnya kan sadar kalau di sana itu nggak boleh, kita sadar nggak boleh. Daripada besoknya itu digusur nggak ada gantinya. Kalau di sini kan Pemkot dulu yang memimpin Pak Jokowi. Okay. Kita disosialisasi untuk mau aja. Sosialisasi kan menarik sebenarnya Pak ya. Saya dengar ada 54 kali diundang makan. Betul. Bisa diceritakan waktu itu makannya gimana sih kok sampai akhirnya mau dibujuk? Ya, jadi begini Mas, dari komunitas berbagai macam paguyuban yang ada saat itu mewakili masing-masing zona yang ada di Klitian Natuharjo, Klitian PKL yang di Banjarsari dulu ya. Kurang lebih ada 54 kali pertemuan yang notabene itu adalah kepentingan Pemkot. Intinya ingin mensejahterakan kami para PKL menjadi para saudagar. Ya. Yang intinya sekarang kita sudah merasakan apa yang namanya itu saudagar. Saudagar. Tapi saya yakin awalnya pasti mas-mas ini nggak langsung jadi saudagar seperti ini. Awalnya tempat baru pasti tidak apa ya? Ini ke tempat baru dulu belum apa-apa, belum ada orang yang tahu. Ya. Bagaimana dulu? Sepinya berapa lama? Ya sekitar 7 bulan sampai 1 Enggak. Gini Pak, intinya itu sosialisasi dari Pemkot sampai hanya 3 bulan Pak. Mulai dari weekend yang diadakan hiburan setiap minggunya, kemudian sosialisasi melalui media televisi, media cetak, kemudian ya kita mau dipindahkan ke sini itu karena kita mau diwongke kata wong Jawa. Dimanusiakan gitu ya. Intinya kita tadinya juga tidak mau dipindahkan karena kita takut nanti kalau di sini pedagang nggak laku. Paling tidak iya, dan hasilnya beda dengan yang sebelumnya karena di sana kan tepat di monumen banyak, orang nggak perlu cari-cari udah langsung ketemu monumennya. Tapi yang menarik itu saya dengar juga ada misalnya nggak ada angkot dulu yang lewat tempat ini, kemudian diberikan angkot. Ya, setelah itu dikasih fasilitas seperti angkot yang dulunya nggak sini, ada yang kita mohon semuanya. Kita minta. Terus bus dulu yang ada, ya sekarang ada. Dulunya ya gini. Jadi orang bisa lewat begitu benar-benar dipromosikan ya. Saya tambahkan sedikit tentang Pemkot yang menjanjikan hal-hal yang baik kepada kita itu banyak. Intinya dari kita ditambahkan dengan permodalan per kios 5 juta. Itu adalah untuk permodalan kita sebelum di PKL. Itu janji Pemkot terlaksana sudah dan hasilnya itu sangat memuaskan bagi para pedagang. Yang tadinya kita takut tidak laku di sini, malah laku ya. 100% terbantahkan. Total hasilnya lebih dari yang kita harapkan. Nah, lebih ini saya tanya nih, Mas pedagang di sini, Mas. Ya. Dibandingkan dulu di Banjarsari, sekarang naik berapa kali lipat nih penghasilannya? Penghasilan sekitar 5 kali lipat. 5 kali lipat. Betul. Kalau Mas Marianto berapa kali? Ya, kalau saya mah alhamdulillah bisa 4, bisa 6, bisa 4, bisa 6. Tapi kan tergantung itunya ya, tergantung ramai tidaknya. Dan Mas, kita kan tidak hanya bicara positifnya. Saya lihat juga masih banyak mobil yang di pinggir-pinggir, sepeda motor. Jadi apa sih kurangnya sebenarnya sekarang ini? Lahan parkir. Luas lahan parkirnya. Yang terpenting lahan parkir, kita punya kendala lahan parkir. Yang lainnya nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala sama. Bener nggak ada kendala yang lain? Lahan parkir sebaiknya bagaimana? Yang perluas Pak. Kita minta kepada pengelola pasar, intinya lahan parkir mohon diperhatikan karena kalau setiap weekend ini di sini lahan parkir tidak memuaskan. Intinya kita minta tambahan lahan parkir agar nanti pengunjung nyaman, mempunyai kepuasan tersendiri tentang parkir itu. Oke, nanti kita coba tanyakan ya. Ada wali kota nanti akan datang, misalnya ada permintaan lahan parkir, apakah nanti akan dikasih? Kita coba tanyakan. Namun dan kemana-mana dulu tetaplah di Wide Shot Metro TV. Terima kasih.
Saya tahu di sini sangat bangga sekali dengan wali kotanya, mantan wali kotanya dulu. Tapi saya penasaran, sekarang kan Joko Widodo nggak di sini lagi, nggak jadi wali kota. Waktu Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagai masyarakat bagaimana? Bangga atau sedih atau bangga sekali karena putra daerah sangat bangga sekali kita walaupun kehilangan. Kehilangannya kenapa? Tapi dia memimpin negara besoknya demi kemajuan kota Solo dan Indonesia. Udah yakin aja nih Mas Ferry? Yakin. Ya. Nah sekarang kita ada wali kota sekarang yang memimpin, Pak Rudi. Oke, Pak Rudi lagi siap-siap. Nanti kita tanyakan, tadi kan ada pertanyaan mengenai lahan parkir. Jadi apakah lahan parkir itu bisa diselesaikan, diberikan solusi? Nah, selagi Pak Rudi siap-siap. Oh, siap, bisa Pak. Silakan gabung di sini Pak Rudi. Ini terima kasih sekali udah bergabung dengan kami di Wild Shot. Oke. Nanti ya. Pak Rudi, kita dialog bentar Pak. Ini kan kita bicara soal ini kalau pemimpinnya jadi kebanggaan di kita masyarakat ya. Udah Pak, bareng saya dulu Pak. Bareng saya dulu Pak. Oke. Pak Rudi. Pak Rudi. Pak, ayo tenang dulu, kan tadi ada pertanyaan. Bagaimana soal lahan parkir? Ini ada pertanyaan Pak, parkir di sini masih kurang apalagi hari Minggu. Oh iya. Ini pasar Klitian kemarin udah dipindahkan bareng-bareng Pak Jokowi, Pak Rudi, kemudian ternyata masih ada kendala. Gimana solusinya nih Pak? Jadi kalau solusi untuk parkir, nanti kan sebentar lagi kita akan membangun yang ada di sebelah depan pasar itu untuk SMP 11 dan untuk Koramil dan sebagian nanti bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir. Oke. Pak, sebenarnya saya masih penasaran Pak. Ide awalnya bagaimana? Soalnya kenapa? Terlalu kenceng salamnya ya. Saya masih penasaran sebenarnya Pak Rudi, kan cara memindahkan PKL biasanya kan digusur. Orang takut biasanya. Kenapa bisa muncul ide PKL-PKL ini diundang makan untuk dipindahkan? Bagaimana awalnya? Apakah ada pengalaman pribadi atau bagaimana Pak? Jadi ini saya dan Pak Jokowi namanya sama, pengalaman pribadi. Jadi saya mulai dari usia 6 tahun, 13 tahun dan usia 15 tahun itu tergusur tanpa mendapatkan sesuatu, tanpa ada rasa kemanusiaan. Rumah tergusur atau orang tua berdagang? Rumah tergusur. Kalau rumah tergusur itu semakin menderita toh. Kalau hanya berdagang kan pasti carikan solusi. Tempatnya ada. Nah, sehingga dengan pengalaman pahit itulah saya itu sebetulnya tahun 2000 usia 15 tahun ya, kira-kira tahun 1970-an itu sudah berikrar bahwa kalau Tuhan mengizinkan jadi pelayan. Caranya seperti itu ya? Ya. Pak, tapi banyak yang bilang kalau ini kan seakan terlalu menyenang-nyenangkan, memanjakan. APBD kan habis diundang makan misalnya. Oh, enggak begitu. Apa feedbacknya lebih besar nggak setelah ini berhasil? Oh, enggak begitu. Jadi begini, kewajiban negara untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat ini seluas-luasnya. Lah kebetulan kemampuan dari pemerintah Kota Surakarta ini menata pedagang kaki lima, menata pasar tradisional. Nah, sehingga pemerintah tidak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Karena investasi pemerintah kembali ke returnnya dari teman-teman ini kan setiap hari ada retribusi. Sudah returnnya berapa per harinya Pak? Kalau 2000 sekian ya kali kios ini. Nah 1018 gitu aja. 1018 kali sebulan kali setahun. Jadi pengalaman yang perlu saya ceritakan begini. PAD PKL itu setahun hanya 155 juta. Dengan jumlah 5.000. Pendapatan asli daerah ya? Ya, 5.817. Nah, sehingga dengan adanya pencalonan wali kota dan wakil wali kota, ini sebenarnya tantangan cukup besar, berat. Janji-janji apa yang akan dilakukan oleh calon ini ya, kemudian menjanjikan ketika dipilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Minimal kita melakukan penataan PKL yang ada di Monumen 45 Banjarsari dan pengamanan aset. Tapi ketika ini berjalan kan pasti ada pro kontra dan lain sebagainya. Namun dengan 7 langkah yang namanya 7C. Jadi komunikasi kita intens dengan teman-teman ini. Koordinasi terus, menemukan solusi. Nah, setelah menemukan solusi pada tanggal 30 Desember 2005 kita sosialisasi. Dan yang hadir kira-kira 1.600 pedagang kaki lima. Nah di situ
teman-teman sudah menyetujui karena dipindah di sini tidak harus membeli kios. Dikasih gratis malah ya Pak ya. Dah, ini yang menarik juga, waktu pemindahan itu kan diarak-arak. Ini sebagai pedagang. Itu permintaan dari pedagang sendiri kemarin itu. Ya. Bagaimana diarak-arak itu jadi untuk apa sebenarnya? Kita sebagai pedagang ingin kayak raja. Kayak raja. Ingin diomongke oleh Pak Jokowi dan Pak Rudi saat itu, bahwasannya kita yang tadinya dari PKL akan dijadikan para saudagar, yang notabene sekarang betul-betul menjadi saudagar. Kami mewakili komunitas pedagang Pasar Klitian Noto Harjo mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Rudi yang notabene saat itu adalah sebagai wali kota kami, dan sekarang beliau ingin maju kepada Presiden Republik Indonesia. Kami seluruh komunitas pedagang Pasar Klitian Noto Harjo siap mendukung dan mensukseskan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Pak, berarti memang penting sekali ya pedagang kaki lima ini bagi masyarakat sebenarnya ya. Jadi begini, kalau yang namanya PKL ini yang sebetulnya kalau kita kaji lebih mendalam, itu adalah pengusaha yang tahan banting. Artinya pada saat reformasi itu semua pada krisis, namun pedagang kaki lima ini salah satu alternatif untuk menghidupi keluarga. Nah, sehingga dengan adanya tekad bulat dari teman-teman pedagang kaki lima ini, tentunya kita sebagai abdi dan pelayan masyarakat di pemerintahan tentunya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Saya penasaran Pak, ini kan memimpin berdua bareng Pak Jokowi. Biasanya kan ada wali kota, ada wakil wali kota. Biasanya wakil wali kota ini kurang menonjol. Dulu mengatur pembagian kerjanya bagaimana? Jadi begini. Kayaknya kan saya lihat nih eksis dua-duanya nih. Jadi sebelum pencalonan di KPU, kami sudah membuat komitmen dulu. Yang pertama, saya dengan Pak Jokowi membuat komitmen begini. 1, tidak rebutan jabatan. 2, tidak rebutan pekerjaan. Yang ketiga, apalagi rebutan duit. Ini tiga-tiganya ini. Ya, sehingga dengan komitmen ini kita saling mengingatkan. Konsistensi ini harus kita jaga berdua. Nah, sehingga ketika kita sudah wali kota sudah memutuskan untuk kebijakan memindah pedagang kaki lima yang ada di Monumen 45 Banjarsari, ya saya telusupan pada pedagang, mengumpulkan entah di rumah. Waktu itu saya kan belum punya rumah dinas. Ya itu di pinggir kali Petang Sawit, ini kan sak-saknya ada. Itu kita ketemu ngobrol bagaimana untuk langkah selanjutnya. Dan kekhawatiran teman-teman itu dulu kan hanya satu, membeli kios. Ya, jadi sebenarnya agak cerdik juga ya Pak ya. Ini mau dipindahin tapi dikasih dana dulu biar mau pindah. Dan yang paling penting kan satu-satunya di kota kabupaten yang mendapatkan bantuan dari koperasi 5 miliar 90 juta itu ya pedagang. Oke. Ini ada yang mau disampaikan kepada Pak Rudi nggak? Apa yang masih diharapkan selain parkir tadi? Ada nggak Mbak? Harapannya Pak. Oh itu mah biasa mah sukses, semua orang mengharapkan sukses. Ya real ada ini. Ya, kita kembali di White Shirt Metro TV, masih bersama pedagang-pedagang di Pasar Klitian Noto Harjo. Ini semakin panas, kita minum dulu Pak Rudi, biar nyantai Pak. Pedagang-pedagang tahan aja dulu ya, panas ya. Ini Pak, ini yang menarik sebenarnya yang saya lihat dari pernyataan Pak Joko Widodo, yaitu memanusiakan manusia, dan sampai sekarang juga dilaksanakan. Dan yang menarik juga, tidak ada Satpol PP yang kemudian bertugas bawa pentungan di kota Solo ini. Jarang sekali saya lihat. Jadi begini, Satpol PP ini kita fungsikan sebagai penegak aturan perundang-undangan saja. Namun kalau mau melakukan hal seperti itu, tentunya harus kita koordinasikan terlebih dahulu, sehingga tidak ada istilah gesekan, apalagi adu mulut dengan teman-teman pedagang kaki lima itu nggak pernah itu terjadi. Jadi pentungannya diganti sama apa Pak? Nggak pakai. Nggak pakai pentungan? Karena begini, kamu mau bekerja apa mau berkelahi kan begitu. Jadi ketika saya pertama kali masuk jadi wakil wali kota, kan pakai pentungan semua itu. Ini mau berkelahi atau mau kerja? Kalau mau kerja, nggak usah pakai pentungan. Namun kalau berkelahi, kita latih karate ya. Kerja kita latih karate 2 tahun. Oh iya? Betul ya.
Kita latih karate dulu sana. Jadi biar merasakan berkelahi itu seperti apa rasanya. Nah, makanya itu bagian dari sebuah implementasi supaya teman-teman Satpol PP itu juga merasakan, oh ternyata berkelahi itu juga nggak enak. Kan begitu. Iya, dan ini juga dilaksanakan Pak Jokowi di DKI Jakarta. Memang dari Solo awalnya. Ini Pak, saya penasaran aja, ini kan warga-warga di sini sudah merasakan bagaimana kemudian hidup lebih enak. Bukan begitu atau saya simpulkan, benar nggak seperti itu? Nah, kemudian wali kotanya pergi dan diganti oleh Pak Rudi begitu. Tapi Pak Rudi sendiri melihat sosok Joko Widodo kemudian meninggalkan Solo ke Jakarta. Bagaimana, Pak? Apakah kemudian jadi lebih berat pekerjaannya? Jadi begini, kalau saya dari awal komitmennya melayani ya sudah tidak ada kata berat, capek, lelah, dan lain sebagainya. Namun yang ada adalah melayani dan melayani masyarakat. Karena sudah ada komitmen, tidak rebutan jabatan, rebutan pekerjaan, apalagi rebutan duit. Ini yang kalau di pemerintahan rebutan duit nggak usah di pemerintahan, karena di situ nggak ada duit yang harus direbutkan. Gitu. Pak, sebenarnya saya penasaran, ini kan pertama kali ya bisa disebut pertama kali di Solo lah, PKL kemudian dipindahkan dengan cara yang memanusiakan manusia ini. Jika lihat nanti misalnya Pak Jokowi jadi presiden, apakah ini bisa diterapkan di berbagai tempat lagi di Indonesia? Soalnya kan harus sangat bisa. Jadi begini, apa sih tipsnya, Pak? Ya tadi saya sampaikan 7C tadi, lakukan komunikasi dengan para pedagang, jangan membuat jarak. Jadi teman-teman ini mungkin punya nomor HP saya. Ya. Oh, punya nomor HP Pak Rudi? Punya, Pak. Terus lakukan koordinasi terus kalau memecahkan persoalan. Akhirnya kan pasti kan saling memberikan masukan. Baru kita sosialisasikan para pedagang atau masyarakat. Baru kita realisasikan ketika pedagang ini sudah memberikan masukan dan disetujui semua antara masyarakat dan pemerintah, baru kita realisasi. Setelah kita realisasi, kita lakukan koreksi pelaksanaan dan evaluasi pedagang ini dalam kurun waktu 1 tahun itu seperti apa. Pertama kali memang banyak mengeluh, Pak, tidak laku dan sebagainya. Ada yang tidak pulang katanya. Betul, iya, betul. Namun paling tidak kan kita melakukan pembebasan retribusi itu kalau nggak salah selama 1 tahun. Nah, itu tidak kita minta untuk retribusi. Jadi nggak berlebih ya? Ya, nah setelah itu kita coba terus lakukan terus ditambah promosi. Oke. Nah, saya penasaran nih kepada warga. Ini pedagang bukan warga. Pedagang, kan warga juga, Pak. Kan Pak Joko Widodo sudah meninggalkan Solo dan sekarang ini jadi calon presiden. Apa yang ingin disampaikan? Harapannya apa? Pak Jokowi bisa memimpin negara ini negara yang aman, adil, lebih baik kayak yang pemimpin-pemimpin kemarin gitu, Pak. Mas, ada yang ingin disampaikan kepada Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi lagi nonton sekarang. Kangen atau gimana? Ya kangen, Pak. Biasanya kan sering kesini, saya udah nggak sering kesini dan rasa kangen juga. Ya, pokoknya saya akan selalu bangga sama Pak Jokowi. Kenapa, Mbak? Solo mungkin dilewati. Ya, kita kan dulu PKL, sekarang kan udah seperti inilah. Sudah. Pokoknya udah nggak bisa dibicarakan sekarang. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Pak Rudi, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Wild Shot, dan kita harapkan semoga yang terbaik untuk Solo. Dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi ya atau apa? Kita ajak teman-teman ini supaya memberikan dukungan Pak Jokowi komitmen untuk memberantas kemiskinan. Jadi nanti kalau saya menyampaikan siapa yang anti korupsi, acungkan 2 jari. Oke, yuk. Siapa yang anti korupsi? Oke, kita kembali ke studio dengan Robert dan antara Prabowo Hatta dan Jokowi JK dengan topik pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum. Debat juga kami lengkapi dengan ulasan lengkap langsung dari Grand Studio Metro TV dalam Debat Kandidat live jam 7:30 malam ini.